Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berjumpa kembali pada channel video pembelajaran materi fikih MTS kelas 8 pada bab kesempurnaan rukun Islam dengan haji dan umroh. Yang akan kita bahas yaitu pada materi haji dan umroh. Kompetensi dasar menganalisis ketentuan pelaksanaan ibadah haji pada KD keempat, yaitu mengkomunikasikan ketentuan manasik haji dan umroh. Peta konsep pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Pertama adalah ketentuan haji. 1. Pengertian haji. Menurut bahasa, bahwa haji adalah dari bahasa al-qasdu yang artinya adalah menyengaja. Sedangkan secara istilah, bahwa haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Hukum dan dalil haji. Mengerjakan ibadah haji hukumnya fardhu ain sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang telah mukallaf dan mampu melaksanakannya. Berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man takhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran ayat 97. 3. Syarat wajib dan syarat sah haji. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji pertama adalah Islam, baligh. 3. Berakal sehat atau tidak gila. 4. Merdeka. 5. Istita'ah atau kuasa atau mampu melaksanakannya. Yang dimaksud dengan kuasa dalam ibadah haji adalah mampu mengerjakan ibadah haji, yaitu A. Sehat jasmani dan rohani. B. Memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan. C. Adanya kendaraan yang diperlukan. D. Aman dalam perjalanan. E. Bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut: 1. Islam. 2. Baligh. 3. Berakal. 4. Merdeka. 4. Rukun haji. Rukun haji adalah amalan yang tidak boleh ditinggalkan atau diganti dengan yang lain, walaupun dengan dam. Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun ibadah haji itu ada 6, antara lain adalah ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih yang tidak berjahit bagi laki-laki. B. Wukuf di Padang Arafah. Wukuf yaitu hadir di Padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, mulai dari waktu zuhur sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Selama wukuf dianjurkan untuk berzikir, berdoa, membaca tahlil, tahmid, tasbih, dan beristighfar. Wukuf diawali dengan sholat zuhur dan sholat asar berjamaah dengan jamak takdim qashar. Kemudian dilanjutkan dengan khutbah wukuf dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barang siapa yang tidak melakukan wukuf, walau telah melakukan semua rukun yang lain, hajinya dianggap tidak sah. Al-hajju arafatu man ja'a lailata jam'i qabla tulu'il fajri faqad adrak, rawahul jamaah. Haji itu adalah hadir di Arafah. Barang siapa hadir pada malam 10 sebelum terbit fajar, sesungguhnya dia dapat waktu yang sah. Hadis riwayat 5 orang ahli hadis. C. Tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. 1. Macam-macam tawaf. A. Tawaf ifadah.
B. Tawaf kudum, C. Tawaf wada, D. Tawaf sunnah. Hal-hal yang disunahkan ketika tawaf: A. Mencium hajar aswad. B. Pada 3 putaran pertama bagi laki-laki melakukan harwalah atau berlari-lari kecil. C. Istilam, mengusap, rukun yamani. D. Sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. E. Menjaga pandangan dari berbagai hal yang melalaikan. F. Berdoa di depan multazam sesuai dengan hajat masing-masing. G. Meminum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. D. Sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Syarat-syarat sa'i antara lain adalah didahului dengan tawaf, dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah, dilakukan 7 kali perjalanan. Dari Sofa ke Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Sofa dihitung sekali perjalanan pula, dilaksanakan di tempat sa'i. Adapun hal-hal yang disunahkan ketika sa'i antara lain adalah setiap melintasi pilar hijau atau lampu hijau, khusus bagi laki-laki disunahkan berlari-lari kecil, dan bagi perempuan cukup berjalan biasa sambil berdoa, Tuhanku, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah, dan hapuskanlah apa-apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Allah Maha Mulia dan Maha Pemurah. Memperbanyak bacaan kalimat tauhid, takbir, dan doa ketika berada di atas Bukit Sofa dan Marwah dengan cara menghadap ke arah Ka'bah, membaca doa di sepanjang perjalanan Sofa dan Marwah. Setiap mendaki Bukit Sofa dan Marwah dari ketujuh perjalanan hendaklah membaca doa. Tahallul. Tahallul adalah mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai. Tahallul ada 2 macam, yaitu tahallul awal dan tahallul sani. F. Tertib. Tertib yaitu berurutan dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji, mulai ihram hingga tahallul sani, kecuali mencukur rambut kepala. 5. Wajib haji. Wajib haji adalah A. Berihram sesuai mikotnya, B. Bermalam atau mabit di Musdalifah, C. Melontar jumroh akobah, D. Bermalam atau mabit di Mina, E. Melempar jumroh ula, wusta, dan akobah, F. Tawaf wada, G. Menjauhkan diri dari larangan ihram. Mikot haji. A. Mikot zamani. Mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan pekerjaan-pekerjaan haji. Sedangkan mikot makani adalah tempat memulai ihram bagi orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh. Dalam mikot makani ada beberapa tempat untuk melakukan ihram, diantaranya adalah 1. Bagi yang tinggal di Mekah hendaknya ia ihram dari rumah masing-masing. 2. Bagi orang yang datang dari arah Madinah atau sejajar dengan Madinah, mikotnya adalah di Zulhulaifah atau Bir Ali. 3. Orang yang datang dari arah Sam, Mesir, Maghribi, dan negara-negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka mikotnya adalah di Jufah atau dekat Jufah, yaitu suatu kampung yang bernama Rabi'. 4. Bagi orang yang datang dari arah Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut, maka mikotnya adalah di Yan Lamlam, yaitu dari beberapa bukit Tohamah. Ini jika naik kapal laut. H. Bagi orang yang datang dari wilayah Najdil Yaman dan negeri Hijaz atau negara yang sejajar dengan negara tersebut, maka mikotnya di Qarnul Manazil. 6. Bagi orang yang datang dari arah Irak, negara yang sejajar dengan daerah tersebut, maka mikotnya di Zatul Irqin.
6. Sunnah haji. Sunnah haji adalah A. Mendahulukan haji daripada umroh, B. Mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram, C. Sholat sunnah ihram 2 rakaat, D. Memperbanyak membaca talbiyah, zikir, dan berdoa setelah berihram sampai tahallul, E. Mencium atau mengucap hajar aswad di setiap putaran dalam tawaf. Kalau tidak bisa, cukup diganti dengan isyarat tangan kanan. F. Melakukan tawaf qudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. G. Menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf qudum. H. Masuk ke dalam Ka'bah Baitullah. D. Minum air zam-zam ketika selesai tawaf. Larangan haji. A. Larangan haji bagi jamaah pria. 1. Memakai pakaian yang berjahit selama ihram. 2. Memakai tutup kepala sewaktu ihram. Yang ketiga, memakai yang menutup mata kaki sewaktu ihram. B. Larangan haji bagi jamaah wanita. 1. Memakai tutup muka, masker, atau cadar. 2. Memakai sarung tangan. Larangan haji bagi jamaah pria dan wanita. 1. Memotong atau mencabut kuku. 2. Memotong atau mencabut bulu kepala. 3. Mencabut bulu badan lainnya. 4. Menyisir rambut kepala dan lain-lain. 5. Memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut, kecuali yang dipakai sebelum ihram. 6. Memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika ihram. 7. Mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau melamar. 8. Berjumbu rayu syahwat atau bersenggama. 9. Mencaci maki, mengumpat, bertengkar. 10. Mengucapkan kata-kata kotor dan lain-lain. 11. Memotong atau mencabut pohon atau menabur segala macam yang tumbuh di tanah suci. Dam atau denda. Jenis-jenis dam atau denda adalah sebagai berikut. A. Karena bersenggama dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua, damnya adalah berupa kifarat, yaitu menyembelih seekor unta. Jika tidak dapat, maka menyembelih seekor lembu. Jika tidak dapat, maka menyembelih 7 ekor kambing. Jika tidak dapat, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta setiap 1 mud atau 0,8 kg, sama dengan 1 hari puasa. Hal ini dikiaskan dengan kewajiban puasa 2 bulan berturut-turut bagi suami istri yang senggama di siang hari pada bulan Ramadan. B. Berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya adalah memilih salah satu di antara 3 jenis berikut ini. 1. Menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. 2. Bersedekah makanan pada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. 3. Berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap 1 mud berpuasa 1 hari. C. Mengerjakan salah satu dari larangan berikut. 1. Mencukur rambut. 2. Memotong kuku. 3. Memakai pakaian berjahit. 4. Memakai minyak rambut. 5. Memakai harum-haruman. 6. Bersenggama atau pendahuluannya setelah tahallul pertama. Damnya adalah berupa dam tahyir, yaitu boleh memilih salah satu di antara 3 hal, yaitu menyembelih seekor kambing, atau
berpuasa 3 hari. Puasa kifarat 3, bersedekah sebanyak 3 gantang atau 9,3 liter makanan kepada 6 orang fakir miskin. Melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiron, damnya dibayar dengan urutan sebagai berikut. 1. Memotong seekor kambing. 2. Wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilaksanakan sewaktu ihram sampai Idul Adha, sedangkan 7 hari lainnya dilaksanakan setelah kembali ke negerinya. Meninggalkan salah satu wajib haji sebagai berikut. Ihram dari mikot, melontar jumrah, bermalam di Musdalifah, bermalam di Mina pada hari Tasyrik, melaksanakan tawaf wada atau perpisahan, yaitu damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu atau qiron tersebut di atas. 9. Macam-macam haji. Ada 3 cara melaksanakan manasik haji, antaranya yaitu A. Haji tamattu. Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. B. Haji ifrad, yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian umroh. C. Haji qiron, yaitu mengerjakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. 10. Tata urutan pelaksanaan haji. Ihram, wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, kemudian melontar jumrah Aqobah, kemudian tahallul awal, tawaf ifadah, sa'i, tahallul sani, mabit di Mina. Demikian materi kali ini, semoga bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.